Kita sekarang ini berada di bulan haram. Kita sekarang bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat itu artinya adalah sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu ada 12. Maka siapapun yang membuat kalender di dunia ini, satu tahun pasti 12 bulannya. Yang ada bulan 13 itu cuma di Indonesia, yaitu gaji ke-13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Tapi di antara 4 bulan itu keputusan Allah, ketetapan Allah. 4 di antaranya sebagai bulan haram. Bulan haram ini Bapak Ibu sama dengan tanah haram. Tanah haram itu kalau terjemahan kita tanah suci. Maka bulan haram bulan suci. Jadi bulan suci dalam Islam bukan hanya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bulan suci dan bulan yang paling suci. Tapi bukan itu saja bulan suci. Maka bulan Ramadan dan 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram ini? Rasulullah menjelaskan dalam sebuah khutbahnya, salasun mutawaliyat wa wahidun fard. Salasun mutawaliyat apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang tersendiri yaitu Rajab. Maka bulan haram itu ada berapa? 4. Hitungannya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa pesan Allah yang berhubungan dengan bulan haram ini Bapak Ibu? Ada di dalam surat At-Taubah ayat yang saya bacakan tadi. Allah berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kalian sudah berada di bulan-bulan haram itu, jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat. Tapi jangan diartikan pula, kerana banyak orang memahami sendiri kaji-kaji ustaz. Oh, kalau begitu Pak Ustaz boleh berbuat maksiat di luar bulan. Nanti dibawa pula pulang kan ada fatwa Mufti Pekanbaru, rupanya maksiat itu hanya haram di bulan haram, di luar bulan haram boleh. Tidak begitu Bapak Ibu. Maka ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud jangan kamu berbuat maksiat di bulan-bulan haram itu bukan berarti di luar bulan haram kamu boleh. Tidak. Tetapi apabila maksiat, dosa itu kapan saja, di mana saja haram hukumnya. Tapi kata Allah, di waktu ini jangan kau buat, di tempat ini jangan kau buat. Apabila kita buat juga di waktu itu dan di tempat itu, maka dosanya berlipat, maka haramnya dahsyat. Jadi kalau ada orang korupsi di bulan Safar, korupsi di bulan Zulqa'dah, mana yang besar dosanya? Maka korupsi di bulan Zulqa'dah ini itu jauh besar dosanya daripada bulan Safar atau bulan Rabiul Awal. Jadi kalau mau korupsi juga tunggu bulan Safar nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaedah usul fikih. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat maksiat. Jadi ada larangan di situ. Di dalam kaedah usul fikih, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi wan nahyu an syai'i amrun bididdihi. Apa artinya? Kalau dalam Al-Quran itu ada perintah terhadap sesuatu, itu otomatis dalam perintah itu larangan terhadap lawannya. Umpamanya Allah katakan dalam Quran, wabil walidaini ihsana, wajib kamu berbakti kepada orang, itu perintah berbakti. Maka dalam perintah itu sendiri ada hukum. Apa hukumnya? Haram kamu menyakiti dan durhaka. Maka apa hukum durhaka kepada orang tua? Haram. Apa dalilnya? Wabil walidaini ihsana. Sebaliknya begitu juga kaedahnya, apabila kita dilarang terhadap sesuatu oleh Allah dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka Bapak Ibu berarti itu perintah untuk lawannya. Maka Allah katakan jangan kamu berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Itu berarti Bapak Ibu Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak
amal soleh di bulan-bulan haram. Maka sebagaimana dosa dilipat gandakan di bulan-bulan haram, begitu juga amal soleh setiap kita dilipat gandakan oleh Allah di dalam bulan haram ini. Bapak Ibu, bulan haram itu tadi kan 4. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita beramal soleh di sini. Maka yang membuat saya bahagia pada malam hari, dan kita semua saya ajak bahagia dan membuat acara ini. Kerana Bapak Ibu, kita sekarang dalam membuat acara majlis ilmu di tempat yang mulia dengan acara yang sangat mulia. Kerana majlis yang paling mulia Bapak Ibu, kerana bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun duduk itu namanya majlis. Kalau ada bapak-bapak duduk di kedai kopi itu majlis kopi namanya. Kalau ada yang duduk sambil main domino itu majlis domino. Kalau ada ibu-ibu ngerumpi itu majlis apa namanya, Bu? Majlis ngerumpi. Tahu Bapak Ibu, kedudukan kita ini di mana paling mulia dan paling afdal kita kedudukan, paling mulia kita dudukkan adalah di majlis Allahu Akbar. Maka pada malam ini di tempat yang sangat mulia, dalam majlis yang sangat mulia, di bulan yang mulia. Itu membuat bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah amal soleh yang bernilai berlipat ganda bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka amal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingatkan 3 bulan haram itu, tapi ada yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian. 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi di antara 3 bulan yang berturut-turut ini ada lagi yang diistimewakan oleh Allah dari bulan-bulan haram itu. Apa itu? Allah istimewakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka saking istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Allah bersumpah dalam Al-Quran. Allah jadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sebagai alat sumpahnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan demi 10 hari dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas, yang dimaksud 10 hari yang Allah jadikan sebagai alat bersumpah itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, dan ulama-ulama hadisnya sepakat, ulama mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min ayyamil ashar, minal ayyamil ashar. Apa artinya? Tidak ada amalan soleh yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, seperti amal soleh yang dilakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti Bapak Ibu, Muharram bulan mulia, Zulhijjah bulan mulia, Muharram bulan Zulhijjah, tapi ketiga ini yang paling mulia 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian di antara 10 pertama bulan Zulhijjah ini ada pula yang paling mulia. Maka bagi orang yang pergi haji, yang paling mulia bagi mereka adalah hari ke-9, yaitu hari di saat mereka wukuf di padang Arafah. Kalau kita yang tak haji kan dah ikut wukuf kita. Tapi bagi kita semua di hari tanggal 9 itu apa yang disunatkan? Berpuasa. Orang wukuf di Arafah, Bapak Ibu, kalau dia sedang wukuf tidak dianjurkan dia berpuasa. Maka puasa itu hanya untuk orang yang tidak haji. Malah kata ulama, orang yang sedang haji kalau dia wukuf, makruh hukumnya berpuasa bagi dia. Bapak Ibu, kalau bagi kita yang tidak haji, apa hari yang paling afdal dan paling mulia? Rasulullah mengatakan, afdalu ayyamid dunya yaumun nahar. Hari di dunia ini yang paling afdal, kata Rasulullah, paling istimewa adalah hari Idul Adha, hari raya korban. Jadi di antara 10 itu apa yang istimewa bagi yang tidak haji? Yaitu hari ke-10. Maka hari ke-10 ini bagi kita Pak, ada solat Idul Adha. Orang haji ada solat Idul Adha. Kalau orang sedang haji nanti tanggal 10 solat Idul Adha mereka tidak ada. Solat Idul Adha itu hanya bagi yang tidak
haji. Begitu juga ibadah korban Bapak Ibu sekalian. Maka 10 hari ini adalah hari yang paling mulia. Di antara 10 itu yang paling istimewa adalah hari Idul Adha. Dan di hari yang paling istimewa itu Bapak Ibu, apa amalan yang paling afdal? Dengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma'amila ibnu Adam min amalin ahabbu ilallah fi yaumin nahri min iraqati damin. Apa artinya itu? Tidak ada amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukannya di hari Idul Adha seperti ibadah menyembelih korban. Kan nampak oleh kita itu kan, kenapa kita berkumpul ini Bapak Ibu untuk membahas ibadah yang paling afdal di hari yang paling istimewa, di bulan yang paling mulia. Maka itu ibadah korban. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, maka acara ini kita taja, acara ini namanya jemaah bertanya, mufti menjawab, untuk umat bertanya, mufti menjawab. Kenapa Bapak Ibu acara ini ditaja di masjid-masjid kecamatan dan juga masjid paripurna kelurahan? Ini adalah program masjid paripurna. Cuman selama ini Bapak Ibu, program ini hanya ada di Masjid Agung Ar-Rahman. Hanya terfokus pada masjid paripurna tingkat kota. Oleh karena itu, kebijakan daripada Bapak Ibu sekalian, Ketua Pembina Masjid Paripurna Profesor Dr. Akbar Rizan, yang tentu di-ACC oleh Bapak PJ Wali Kota, supaya acara jemaah atau umat bertanya mufti menjawab ini menyebar ke seluruh masjid paripurna. Maka saya dibebankan setiap Senin, Selasa keliling di seluruh masjid paripurna. Ini tak salah malam ini adalah masjid yang ke-48 kalau tak salah. Ini masjid ini. InsyaAllah kalau Bapak punya masjid paripurna akan mendapat gilirannya juga insyaAllah. Tunggu saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya diangkat oleh Bapak Wali Kota dan juga PJ Wali Kota sebagai mufti. Tadi sudah diuraikan oleh Bapak Supriyadi. Kenapa saya sebanyak ini ustaz di Pekanbaru ini? Bahkan di MDI itu jumlahnya lebih 1000 Pak Ustaz ya, Pak Supriyadi ya. Tapi kenapa saya yang ditunjuk? Barangkali Bapak Ibu sekalian ya kena melihat latar belakang pendidikan saya. Karena kalau mufti ini Pak, ilmu yang sangat dibutuhkan itu ilmu syariah. Karena yang rata-rata yang ditanya itu yang berhubungan dengan masalah hukum yang mengatur amalan kita sehari-hari. Maka pakarnya harus pakar syariah. Maka barangkali mereka melihat bahwa pendidikan saya ini memang Bapak Ibu dari awal pendidikan agama semua. Mulai dulu dari ibtidaiyah, tamat ibtidaiyah dulu Pondok Pesantren Darun Nahdha. Kemudian setelah itu Bapak Ibu 6 tahun. Setelah itu saya sekolah di Jakarta, Lipia Jakarta 1 tahun setengah. Setelah itu tahun 90 saya dikaruniai Allah Bapak Ibu belajar di kota Madinah, di Universitas Islam Madinah. Dari tahun 90 baru tamat tahun 2005, 15 tahun saya di sana. Belajar semuanya Pak Ustadz, belajar Pak. Tidak ada bekerja itu. Tamat S1, nyambung lagi S2. Tamat S2, nyambung lagi S3 Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah pulang-pulang tak jadi S-teler. Jadi terlalu lama saya menuntut ilmu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Supriyadi sayangkan tadi kalau saya jadi caleg. Tapi tadi saya yakinkan dia bahwa apa? Saya walaupun menjadi, kalau sempat jadi saya bilang, yang namanya menyebarkan ilmu tidak akan saya tinggalkan. Dan bahkan apa? Bahwa menjadi caleg itu juga untuk meluaskan ladang saya untuk menyebarkan dakwah sehingga seluruh lini dimasuki oleh dakwah. Karena kalau tidak dimasuki oleh dakwah berbahaya. Itu yang diceritakan dia tadi. Gara-gara tidak dimasuki oleh dakwah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dapat saya sampaikan sebagai mukaddimah. Sekarang langsung kita baca pertanyaan. Saya tidak minta Bapak Ibu menunjuk, karena kalau menunjuk nanti sampai pagi kita. Oleh karena itu saya cukup bacakan pertanyaan ini Bapak Ibu. Ini catatan Bapak Ibu, kalau dapat saya jawab. Kalau tak dapat saya jawab, saya tangguhkan. Nanti saya kasih nomor HP saya. Silakan tanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jawaban-jawaban ini bukanlah jawaban saya Pak, bukan ijtihad saya, tapi saya ini kemampuan saya Bapak Ibu hanya
mentransfer kepada Bapak Ibu sekalian apa kata ulama dalam masalah-masalah yang Bapak Ibu pertanyakan. Kalau saya tidak ulama, Pak. Ulama itu berat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mentransfer saja. Kelebihan saya dengan Bapak Ibu itu apa sedikit saja sebenarnya. Saya bisa membaca buku ulama itu. Bapak-bapak tidak bisa membaca, mungkin itulah kelebihan saya cuma. Maka saya transfer nanti apa kata ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, satu kertas ini ada 3 pertanyaan. Pertama sekali, hukum masak daging korban untuk apa nih? Panitia dan jemaah. Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan yang menarik. Karena ini orang Indonesia ini banyak kreasinya Bapak Ibu sekalian. Sudah membuat panitia, makan-makan pula bersama. Sebenarnya kan Bapak Ibu kan masalah berkorban ini ibadah yang sederhana. Masing-masing berkorban. Siapa yang berkorban menyembelih korbannya sendiri. Setelah itu dia bagi-bagi ke tetangga sekitarnya. Kan itu. Dapat. Tapi sekarang Bapak Ibu ada sistem kepanitiaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya? Kalau seandainya daging korban yang sudah disembeli, setelah itu diambil kemudian dimasak bersama, maka saya mengatakan hukumnya boleh, tapi dengan catatan. Pertama, catatannya pertama, syaratnya Bapak Ibu sebagai panitia harus minta izin dulu bersama peserta. Kenapa harus minta izin? Karena Bapak panitia itu kedudukan Bapak tidak secara hukum fikih sebagai wakil namanya. Di dalam kaedah wakalah, wakil tidak boleh bertindak terhadap objek amanah kecuali seizin yang mewakilkan. Minta izin dulu kepada peserta. Oke kata mereka, lanjut jalan. Jadi sepakat dulu Pak ya. Jangan buat sendiri, marah nanti peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya Bapak Ibu sekalian, jangan dikhususkan yang dimasak itu hanya untuk panitia, tapi buka untuk umum. Siapa yang mau makan, siapa yang tidak, itu. Jangan khusus panitia, karena nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu khususkan yang dimasak itu kepada panitia, nanti bisa dia nanti terjerumus kepada yang dilarang. Apa? Sebagai upah dia ambil dari daging, itu tak boleh. Maka untuk menghindari itu, masak sama-sama. Setelah itu Bapak Ibu dibuka seluruh yang makan, silakan. Dan bahkan Bapak Ibu, saya katakan itu lebih baik dan itu afdal. Kenapa? Pertama sekali Bapak Ibu, kenapa saya katakan afdal dengan masak-masak itu? Pertama, ulama berbeda pendapat memang. Hewan korban itu mana yang afdal? Ketika dia didistribusikan, apakah didistribusikan dalam kondisi sudah dimasak atau didistribusikan dalam kondisi mentah? Itu ada pembicaraan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa afdolnya didistribusikan setelah dimasak, jadi dalam kondisi sudah matang, supaya tidak menyusahkan penerima, sehingga barang itu ready santap. Kan begitu. Dia semakin memudahkan orang, dia semakin banyak manfaatnya. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak begitu, bahwa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa daging itu beliau bagi secara mentah. Karena secara mentah Bapak Ibu lebih leluasa si penerima di dalam menggunakannya. Tapi kalau Bapak sudah jadi sop semua, mereka nerima, tidak mau sop, mau rendang, dia kan susah. Sop bisa dijadikan rendang, repot disuruh jadikan rendang. Ada yang menjadikan rendang, ada macam-macam Bapak Ibu, ada mungkin dendeng. Maka diberikan dia dalam kondisi mentah supaya lebih leluasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa lebih afdal kalau dimasak-masak seperti itu? Masalahnya Bapak Ibu begini, dalam hukum solat Idul Adha berbeda dengan solat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, Bapak Ibu, seluruh orang yang hadir solat Idul Fitri disunatkan sebelum solat dia berbuka dulu. Kan begitu kan? Makan dulu sebelum datang ke masjid, ke musalla. Tapi kalau Idul Adha terbalik.
disunatkan kita sebelum solat Idul Adha dari subuh itu puasa. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa sebaiknya begitu orang-orang yang solat Idul Adha itu puasa dia berangkat dan berbukanya dengan daging korban. Jadi bagus juga itu. Sepakatlah semuanya panitia dengan jemaah kita masak sama-sama. Sehingga apa? Dengan cepat begitu sehingga jemaah yang puasa tadi berbuka dengan daging korban. Jelas Pak ya? Maka itu lebih lebih bagus. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kenapa lebih baik? Karena Bapak Ibu sekalian, ibadah korban ini syiar. Maka Allah katakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ibadah korban itu kami jadikan untuk kamu sebagai syiar agama Allah. Yang namanya syiar itu semakin dimeriahkan semakin bagus. Maka kalau Bapak masak-masak semakin meriah dia. Maka Bapak Ibu tidak ada masalah ya. Maka ini lebih baik. Tapi catatannya tapi kalau kamu kata jangan masak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan kedua. Hukum orang kupon tambahan untuk panitia korban berbeda dengan masyarakat lainnya. Betul ke Pak Ustaz? Baik. Ini dulu, ini pertanyaan 3 ini. Bapak Ibu sekalian, apa hukumnya panitia mendapat kupon khusus sebagai berbeda dengan yang lain? Ini Bapak Ibu, ini masalah yang selalu saya bahas, saya tekankan, dan ini saya minta tolong diperbaiki kalau yang melakukan. Bapak Ibu sekalian, panitia itu statusnya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, kepanitiaan ini dalam masalah korban ini adanya di Indonesia ini Pak. Di tempat-tempat lain tidak ada panitia korban itu. Bapak boleh cek lah. Saya 15 tahun saya di Madinah, tidak ada namanya saya dengar panitia korban. Kita ini kan serba panitia. Masuk Ramadan, panitia Ramadan. Kalau saya katakan, boleh saya katakan ini adalah Islam Nusantara ini. Cuman mungkin Bapak Ibu, salahkah kepanitiaan di dalam masalah ibadah? Karena korban itu Pak ibadah. Dan itu adalah ibadah individu. Dengan ada panitia ini berarti apa? Ibadah kita serahkan mengerjakannya kepada prinsipnya ibadah itu siapa beribadah dia melakukan. Ini kok diserahkan pula kepada orang. Ini sebenarnya eksistensi panitia ini apa sebenarnya?